Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi Iya. dengan Bu Kokom Dan Bu Mary, kita hari ini mau belajar apa? ini kita masih belajar dari tema 6, ya. subtema. Sudah masuk subtema? Iya, subtema 4, Nah, kita masuk PB 1. Nah, sebelum kita mulai belajar, Iya. bukunya disiapkan. Betul sekali. Dulu, Bukunya ya. disiapkan, alat tulisnya disiapkan. Anak-anak juga sudah harus sarapan dan mandi. Nah, sarapan itu penting. Betul Nah, sekali. Kalau sudah disiapkan semuanya, langsung dibuka halaman 152. Tentang apa ya Bu ini ya? Di subtema 4 ini kita akan belajar tentang penghematan energi. Ya, semua energi ya. Betul. Kalau kemarin kan kita sudah belajar sumber energi. Betul, iya. Kita belajar juga energi alternatif ya Bu ya. Terus Perubahan energi. Nah, sekarang kita belajar tentang menghemat energi. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya Bu Mary, kalau energi itu kan tidak bisa dibuat. Iya, tidak bisa dibuat. Nah, apalagi kalau energi yang dari fosil, bahan bakar minyak, itu kan akan cepat habis. Kalau kita Betul. gunakan terus, itu akan lama-lama habis. Nah, caranya selain kita mencari energi alternatif, nah yang lebih penting itu adalah menghemat energi. Ya, nah, semua di rumah ya atau dimanapun harus tetap bisa kita melakukan hemat energi dimanapun. Nah, kali ini di PB1 kita akan belajar tentang menghemat penggunaan listrik. Iya. Nah, itu sudah ada teks ya Bu Mary Iya, ya. betul. Kita baca sama-sama ya Bu ya. Baiklah, Pokok Bu Mary baca, di rumah juga anak-anak juga membaca. Kita mulai ya Bu ya. Ya. Menghemat penggunaan listrik. Rumah Dayu sangat asri dan bersih. Banyak tanaman di halaman rumahnya. Setiap sore hari, Dayu dan keluarga menyirami tanaman. Pagi hari, Dayu dan keluarga membersihkan rumah. Semua jendela dibuka agar sinar matahari dapat masuk ke dalam. Pepohonan di rumah Dayu sangat subur dan rimbun. Pepohonan membuat teduh lingkungan sekitarnya. Pepohonan membuat udara di sekitarnya bersih. Jendela dan lubang udara di rumah Dayu banyak. Jendela dan lubang udara berguna untuk keluar masuknya udara. Selain itu, rumah Dayu menjadi terang pada pagi dan siang hari. Sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui jendela dan lubang udara. Udara di dalam rumah selalu terjaga kebersihannya. Akhirnya, lingkungan menjadi sejuk. Udara yang terjaga kebersihannya membuat lingkungan sehat. Rumah Dayu tidak memerlukan pendingin ruangan. Dengan demikian, Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Dayu dan keluarga menghemat penggunaan energi listrik. Selain itu, biaya listrik menjadi murah. Nah, itu cara Iya, ini adalah cara penggunaan listrik di rumah supaya lebih hemat ya. Ini itu ya, rumah Dayu. Rumah Nah, Dayu, jadi betul. Dayu dan keluarganya itu di rumahnya menanam Iya. pepohonan. Salah satunya adalah sering menanam pohon dan dengan menyirami tanaman pagi hari terutama ya. Ya. Terus yang kedua, Dayu dan keluarganya sering membersihkan rumah, Betul. termasuk salah satunya membuka jendela. Kenapa Bu harus Iya. membuka jendela Bu? Di sini dijelaskan pada teks itu jendela dibuka itu agar sinar matahari dapat masuk ke dalam rumah. Terus Apalagi yang kalau udara siang. di dalam keluar Iya, ya, bisa jadi keluar. Jadi apa? Udaranya bersih aliran, terus, aliran nggih. udara, sirkulasi udaranya tetap terus. Iya, betul. Terus apa lagi? Kemudian rumah Dayu itu ditumbuhi banyak pepohonan karena pohon itu adalah sumber oksigen. Ya.
membuat udara di sekitarnya akan menjadi bersih dan sejuk, ya. segar. Jadi kalau di rumah sudah banyak pepohonan, kita nggak perlu Nggak lagi perlu kipas angin, nggak ya, perlu nggak pasang perlu. AC Iya, ya Bu Mary betul. ya. Nah, kalau pohon itu kan nggak pakai listrik ya Bu Iya, ya, nggak pakai listrik. Jadi kalau kita tanam pohon, kita rumah kita akan terasa sejuk, nggak perlu ada kipas angin lagi, apalagi AC atau pendingin. dengan menanam pohon, kita menghemat penggunaan Listrik. listrik. Nah, ini ada teks ya Bu ya. Nomor 1 ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang Anak-anak harus bisa ikut menjawab dengan menulis jawabannya langsung di situ. Bisa dengan jawaban kalian sendiri atau bersama-sama dengan Bu Guru di sini, ya. kita bahas sama-sama. Iya. Oke. Yang pertama, Nomor 1. sebutkan hal-hal yang dilakukan Dayu dan keluarga untuk menghemat energi. Tadi ada beberapa ya, Bu Kokom? Ya. Iya. Salah satunya yang pertama Membuka jendela dan lubang udara. Yang kedua, menanam Pohon, ya, ya. di sekitar rumah. Ada lagi Bu? Yang ketiga, dengan sering membersihkan lingkungan. sekitar Jadi rumah dan rumahnya lingkungan. menjadi bersih dan sejuk, ya. Tuh. Nah, itu apa? Cara keluarga Dayu dalam menghemat Energi listrik. Nah, lanjut Nomor 2, sebutkan manfaat yang diperoleh dengan menghemat energi. Nah, Tadi ya di paragraf terakhir di sini. paragraf terakhir di situ ada ya jawabannya anak-anak. Dayu dan keluarga ikut menjaga ketersediaan energi. Jadi yang dilakukan Dayu dan keluarganya membuka jendela, menyiram tanaman, menanam pohon, itu membantu ketersediaan energi. Ya. Selain itu, karena Kalau dia menjaga ketersediaan energi, maka tidak menggunakan energi listrik yang banyak, maka di rumah bayar listriknya pun menjadi murah. Biaya Ya, listrik menjadi murah. Jadi ada dua manfaat yang ada di teks ya. Iya. Ada dua manfaat menghemat energi di Ya. keluarga Dayu. Pertama tadi menjaga ketersediaan energi. Energi, Yang kemudian kedua biaya biaya listrik menjadi murah. Nah, lanjut yang nomor Nomor 3. 3, Mengapa menanam pohon termasuk kegiatan menghemat energi? iya, karena Kenapa tadi ya, yang pertama pohon itu menghasilkan oksigen. Ya. Oksigen itu kita perlukan selain untuk bernafas, kita juga akan menghasilkan udara Udara yang sejuk, Iya. yang segar. Coba kalian sekali duduk di bawah pohon yang indah. Pasti Nggak terasa sumber itu sejuk, terasa Bu Mary. enak, ketiduran ya. Ketiduran ya. Nah, itu. Iya. Jadi kalau kita menanam pohon, udara di sekitar rumah jadi sejuk. Betul. Kita berarti tidak perlu menyalakan kipas ya, Bu Betul, Mary, ya? tidak perlu menyalakan Tidak kipas angin dan tidak perlu ada pendingin AC, ya, ruangan. pendingin Jelas ruangan. itu menghemat listrik ya. Listrik. Nah, jadi tadi ya, jadi menanam pohon, udara di sekitar rumah akan menjadi Sejuk, ya, tidak perlu lagi kipas angin dan pendingin ruangan. nah itu ya anak-anak ya. Nanti jangan lupa ditulis jawabannya di buku kalian masing-masing. Boleh sesuai dengan pendapatnya Bu Guru atau kalian punya pendapat sendiri, boleh, silakan Nah, ya. selain tadi di keluarga Dayu menghemat energinya dengan menanam pohon, apakah ada lagi Bu Mary selain menanam pohon? Kita kalau di rumah pengen menghemat energi listrik itu gimana ya? Itu tadi salah satunya dengan membuka jendela itu. Membuka jendela itu kan sinar matahari akan masuk. Betul. Kalau sinar matahari masuk ke rumah, otomatis ruangan bisa terang. Kita nggak perlu menyalakan lampu. Nah, kalau sudah siang hari, anak-anak di rumah sebaiknya lampunya dimatikan matikan. karena sudah ada sinar matahari yang masuk. ya. Jadi ketika bangun pagi, nah membereskan kamar tidur, lampunya jangan lupa dimatikan. Dan lagi nih anak-anak biasanya kalau nonton TV Bu Mary, nah TV-nya tinggal begitu Iya. aja. Tiba-tiba pergi ambil apa, lupa nggak mematikan televisi padahal masih keadaan menyala. Itu Ya. nggak boleh ya. Boleh. Jadi ketika nonton TV ya, TV-nya acara
sudah selesai langsung dimatikan. Ya, itu salah satu cara dalam menghemat Energi. Kita lanjut nih, Bu Mary. Oke. Di halaman selanjutnya ini Mm-mm. ada apa? Itu ada berkreasi ya. Kita Buat berkreasi kincir di angin sini ya. membuat kincir angin. Kincir angin itu salah satu Itu salah satu cara juga dalam menghemat energi. Kalau kita membuat kincir angin, nah, Iya. kamu tahu nggak kipas angin? Betul. Kipas angin itu kan bentuknya dalamnya itu seperti kincir angin Iya, ya, Bu betul, Mary ya. iya. Jadi yang berputarnya itu Kincirnya seperti itu, kincirnya ya. itu. Nah, kalau kita membuat kincir angin, kalau misalkan sumo, tinggal kincir anginnya dihadapkan di muka kita, nanti kita sejuk tiup. sendiri. Ya, tiup. Kita tiup ya. Karena Itu ditiup salah angin. satu cara menghemat energi ya. Salah satunya dengan kincir Kincir angin. Tuh, Itu kemarin nanti juga akan sudah dibahas, ada kincir angin sebagai sumber alternatif, energi alternatif. Ya, nanti kita belajar ya di rumah ya, membuat kincir angin sendiri Ya, ya, Bu boleh Mary, ya. Silakan kalau anak-anak pengen berkreasi, ada waktu luang daripada bermain yang tidak bermanfaat, bikin kincir angin saja boleh ya. Tapi harus hati-hati ya, karena di situ ada penggunaan gunting ya, Tuh, gunting, jarum ya. dan rem. Oke, lanjut ke Halaman 158. Di sini kita akan membahas apa, Bu? Kita akan belajar tentang luas dan keliling suatu bangunan Dengan menggunakan satuan tidak baku. ya. Kenapa kok tidak baku ya? Sebelumnya pasti anak-anak sudah sering mendengar ya, satuan baku, satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu adalah satuan yang alat ukurnya itu tidak sama dengan apa? Misalkan Kokom menghitungnya dengan lidi, Guru menghitungnya dengan korek, pensil atau korek, itu Nah, nanti hasilnya berbeda. Jadi tidak baku, tidak bisa pasti, dijadikan tidak patokan. ya. Nah, atau pakai jengkal Bu Kokom dengan jengkal Bu Mary Mary ya sama. beda. Nah, itu nanti hasilnya juga akan Beda, berbeda. meskipun yang diukur sama bendanya. Nah, jadi alat ukur tidak baku itu alat ukur yang tidak bisa menjadi patokan karena hasil yang diukurnya itu tidak sama Iya. antara satu dengan Yang lain. Nah, sekarang kita akan belajar tentang keliling dan luas. Kokom akan sedikit menjelaskan apa itu keliling dan luas ya. Anak-anak juga kelas Kita 2 pakai udah belajar buku ya. aja ya, Bu. Kita pakai buku, kita Iya, kita hitung ibaratkan luas dan keliling pakai buku yang buku. kalian punya ya. Nah, di rumah boleh ya, di rumah sambil coba bisa kalau buku, ini buku tematik kalian. Luas itu yang mana sih, Bu? Yang dimaksud luas itu yang mana? Nah, luas itu adalah seluruh bidang ini yang dibatasi oleh sisi-sisi ini. Nah, jadi yang ada di dalam sini ini namanya luas. Nah, luas. Jadi kalian kalau akan menghitung luas suatu bangun, luas buku ini, Bu. Nah, luas permukaannya kalian tempelkan atau hitung. Misalkan pakai kertas ini atau di rumah ada contoh ya. Atau di rumah ada kertas lipat bisa ya Bu Mary ya. Kertas lipat kalau di rumah itu ukurannya sudah pasti. Sudah pasti. Kalau coba Bu Kokom hitung ya. Luas buku ini ada berapa kotak persegi satuan ini. Nah, kita hitung. Nah, ditempelkan di sini. Nah, cara menghitung luas itu kalian hitung yang ada di dalamnya 1, 2, terus 3, 4. Kalau misalkan kotaknya seperti ini, kotaknya seperti ini. Nah, berarti di sini buku ini ada 6 kotak persegi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak kotak persegi. Berarti luas buku tematik ini ada 6 kotak persegi. 6 persegi 1,
kesatuan. Misalkan ya, Misalkan kalau ini perseginya sebesar ini ya, tapi nanti kalau kalian punya persegi lagi yang lebih kecil lagi dari ini, pasti hasilnya lebih banyak lagi. Ya, ini namanya yang tidak baku. Atau ya Boleh pakai korek ya, korek yang korek pentul. Iya, korek Betul, pentul korek ya. ya. Terus Korek api itu tadi luas ya. Jadi luas itu ini ya, seluruh bidang permukaan buku. Nah, kalau keliling itu yang mana cara menghitung keliling? Keliling itu kalian pernah dengar nggak? Pernah pas di sekolah coba lari mengelilingi halaman. Misalkan kalau lari mengelilingi halaman itu kamu larinya di mana? Apakah larinya di sini? Nah, kalau di sini itu salah ya. Ini bukan mengelilingi halaman. Misalkan ini halamannya ya. Jadi kalau lari mengelilingi halaman itu mulai dari sini. Untuk sini kamu lari ke sini, jadi pinggir-pinggirnya. Ya, terus ke sini ke tepi lapangan, ke sini balik lagi ke awal. Ini satu keliling ya. Jadi keliling itu kalau kita menghitung jumlah sisinya ya, menghitung jumlah sisinya dari ini. Misalkan di sini ada 3 persegi satuan, 3, sini 4. Misalkan tadi 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Jadi menjumlahkan seluruh sisinya ya, yang ada di bagian luar. Nah, yang ada di bagian luar bukan di dalamnya. Ya, Ibu Kokom ulangi sekali lagi. Kalau luas itu menghitung bidang datar yang di dalamnya, kalau keliling itu yang ada di luarnya. Nah, di bagian luarnya. Bagian luar. Sana di buku kalian sudah halaman ada ya. 159 ya. 159. Nah, kita menghitung luas dulu nih. Iya, menghitung luas dulu. Menghitung luas dulu. Kalau tadi kan kita menghitung luas ini menghitung persegi yang ada di dalam. Iya, betul. Ternyata Bu ada yang lebih gampang. Iya. Bagaimana Bu caranya? Bu dengan menggunakan pot. Oh iya. Kalau kotaknya terlalu banyak, terlalu lama menghitungnya. Ya, kita pakai rumus ya. Nah, contoh nih yang ada di halaman 59. Kita hitung semua kotaknya dulu ya. Iya. Kita hitung semua kotaknya dulu di rumah juga sambil menghitung. Ada berapa yang bagian itu? atas dulu ya Bu, kita hitung. Itu ada 4 persegi satuan. Terus ada kemudian yang di sebelah kanannya itu ada 5 persegi satuan. Jadi yang ke samping 4 persegi satuan, menurut yang ke bawah 5 persegi satuan. Jadi kalau kita ingin menghitung luas, tinggal kita kalikan ya. Atas yang samping yang 5 dikali 4. Jumlah seluruhnya 20 persegi satuan. Itu akan sama kalau kalian menghitung jumlah seluruh persegi. Kalau tidak percaya boleh hitung pasti 20 ya. Itu cara caranya. Ya, kita coba ya Bu mengerjakan yang bawah itu. Iya. Nah, yang bawah itu sudah diberi tanda yang berbeda ya anak-anak. Di situ ada tanda biru, kotaknya biru. Nah, berarti kita menghitung luasnya itu kotak yang biru saja ya. Kita hitung yang mendatar dulu yang bagian atas. Itu ada 6 kotak persegi ya. Atas 6. Iya, atas 6 kemudian yang bawah itu 5. Berarti kita menghitung luasnya 6 dikali 5. Berarti semuanya ada 30 persegi satuan. Sudah ya. Kalau dengan rumus seperti itu pasti gampang ya. Oke, yang gambar kedua, ketiga dan keempat bisa buat kalian latihan ya. Supaya lebih paham apa yang dimaksud dengan mencari luas. Jadi, Bu Kokom ingatkan sekali lagi, mencari luas itu dengan mengalihkan ya sisi yang atas dengan yang bawah yang menurun ya. Lanjut ke pembelajaran. Kita masuk ke pembelajaran 2. Masih tentang menghemat energi.
ternyata dengan kita menghemat energi itu kita sudah mengamalkan salah satu Pancasila. sila Pancasila. Sila keberapa? Sila kelima. Sila kelima. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya apa ya Bu Mary ya? Itu kalau tidak salah padi dan kapas ya anak-anak ya. Kapas. Berarti kan keadilan sosial bagi Seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya apa? Kita dengan menghemat, dengan menghemat energi listrik, ya energi BBM itu kita mensejahterakan menyediakan energi untuk orang lain. Ya. Jadi nggak hanya habis untuk kita sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang banyak. Jadi adil ya Bu Mary ya, adil buat itu semuanya. buat semuanya. Tidak mementingkan diri sendiri. Betul ya. sekali. Ngapain uang yang bayar listrik yuk Kita sendiri ya udah pakai listrik seenaknya. Itu nggak boleh ya, berarti kita tidak memikirkan orang lain karena orang lain juga punya hak yang sama seperti kita, berhak menggunakan energi. Nah, pada gambar yang ada di halaman 161, silakan anak-anak dibuka. Iya, itu adalah salah satu contoh yang tidak patut untuk ditiru ya. Seperti yang disampaikan Bu Kokom itu, meskipun kita mampu membayar listrik, kita bayar pakai uang kita sendiri, tapi kita nggak boleh menggunakan secara seenaknya, karena listrik juga dibutuhkan oleh orang banyak. Ini itu ya, tidak pantas contoh ya. TV-nya nyala tidak diperhatikan, tidak dilihat juga, tidak ditonton. Kemudian lampu dua-duanya dinyalakan. Kemudian radio. Iya betul, radio padahal sudah ada televisi menyala tapi tetap mendengarkan radio. Terus itu keran air dibiarkan terbuka, tidak dimatikan ya. Nah, ternyata selain kita mengamalkan Pancasila dengan kita melakukan penghematan juga, itu diperintahkan dalam agama ya. Betul, tidak boleh berlaku boros. Ya Allah tidak menyukai orang-orang yang boros. Kalau kalian menghambur-hamburkan listrik, itu termasuk salah satu contoh pemborosan. Ya, ada slogan Bu Mary, hemat pangkal kaya. Ya, kalau kita bilang menghemat, otomatis kita akan kaya ya Bu Mary ya, karena sering nabung yang harusnya dipakai buat biaya listrik. Nah, uangnya ditabungkan. Iya, betul sekali. Buat keperluan yang lainnya. Nah, betul. Terus pada halaman 162, di situ kalian diminta untuk mencari 5 kegiatan yang termasuk pemborosan energi. Energi apa saja? Bukan hanya listrik ya. Halaman 161 Bu, Edo tadi. Oh gitu ya. Oh ya, ini berhubungan dengan gambar ya. Halaman 161. Berarti pemborosan yang dilakukan oleh Edo tadi ya, Bu? Ya, sudah kita jelaskan sedikit betul. Ya. Tinggal dituliskan. Iya, betul. Itu sudah dicontohkan satu. Bermain mainan yang menggunakan energi listrik. Tadi game itu, Bu. Iya, betul sekali. Setelah ada perilakunya, jangan lupa kita kasih saran buat betul. Edo biar supaya tidak mengulang lagi. Ya. Contoh sarannya di situ, bermain permainan yang tidak menggunakan energi listrik. Sebaiknya Edo tidak bermain mainan yang tidak menggunakan listrik. Banyak lagi mainan yang lainnya Bu Mary ya. Betul sekali. Kemudian ada lagi contoh lainnya ya Bu, selain bermain mainan itu ada televisi yang menyala. Nah, Edo menyalakan televisi dan radio bersama-sama. Itu salah satu pemborosan ya, menyalakan televisi dan radio secara bersama-sama. Sarannya harusnya bagaimana? Sebaiknya Edo menyalakan salah satu televisi saja atau radio saja. Nanti yang 2, 3, 4 bisa kalian isi sendiri ya, sesuai dengan yang digambar tadi. Banyak ya Bu, banyak sekali. Insya Allah mudah ini. Kalian lihat lagi gambar di halaman 161. Lanjut kita ke halaman 163.
juga. Iya, ini Kita masih belajar berhubungan dengan gambar yang gambar tadi yang ya Bu tadi. Kokom ya. Tapi kita kalau tadi mencarinya, Mencari sifat-sifat pemborosannya. Kalau kita di sekarang sini belajar bercerita. bercerita dengan kata-kata yang Yang sudah disediakan di situ. Berarti sini ada berapa kata ya Bu ya? Ada hemat, Ada lingkungan, ada energi, ada kewajiban, ada energi alternatif, ada pemborosan dan listrik. Jadi ada 7 ya. Tujuh, Ada ya. 7 kata. Berarti kalian nanti membuat 7 kalimat aja Betul ya Bu ya. sekali ya. 7 kalimat ya. Nanti otomatis akan Kita menjadi sebuah sebuah cerita. Ya, gitu. Kita kasih contoh satu kalimat ya. Dari kata apa Bu Mary nih pengennya nih? Lingkungan coba. Lingkungan boleh ya Bu. Coba kalimatnya. Lingkungan. Edo seharusnya menjaga lingkungan rumahnya supaya tetap bersih. Gitu. Nanti kata yang lain boleh di rumah ya. Jadi gampang ya. Ini tinggal kalian membuat 7 kalimat. Dari 7 kata yang sudah tersedia. Kalau kita itu Berkelanjutan ya, ada membuat hubungannya. sebuah cerita. Ya. Nah, Ini kita menghemat energi dengan berolahraga ya. Tidak harus dengan musik ya, kita bisa berolahraga dengan hitungan ini. bisa ya. Ya, 1, betul 2, sekali. 3. Ya. Nah, itu pakai irama dan sentuhan. Nanti bisa dipraktekkan ya Bu Mary ya. Betul sekali di ya. rumah. Ini gampang sekali ya. Atau nanti belajar dengan Pak Beni atau Pak Tomo Iya, yang betul. untuk PJOK. Iya, Alhamdulillah bisa ada Bu Mary. prakteknya. Di pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 kita sudah selesai Betul. belajarnya. Apa yang kita belajar Ibu hari ini? Jadi kita belajar cara menghemat Hemat energi listrik terutama ya. Terus ternyata Menghitung menghitung luas dan keliling, betul. ya, menghitung luas dan keliling, dan dan mengamalkan Pancasila sila kelima dengan cara menghemat energi. Betul. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak ya apa yang Bu Guru sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan bisa bertanya dengan kakak atau ayah, ibu. Ya, sama Bu Guru juga boleh. Boleh. Ya, nanti WA boleh. Tuh. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai Bu Mary. Betul Ya. sekali. Ingat anak-anak tetap jaga kesehatan. Iya, makan yang banyak, makan yang bergizi, rajin cuci tangan. Nah, dan yang lebih penting jaga sholat 5 waktu. Ya. Dari Bu Kokom dan Bu Mary cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.